Baik, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky dengan NIM 432251095 sebagai mahasiswa K3 angkatan 25. Dan di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah dasar epidemiologi terkait tugas ujian akhir semester. Jadi pada slide ini saya akan menganalisis hasil surveillance pengukuran kesehatan kerja pada PTX Surabaya tahun 2018. Oke, baik, berikut untuk analisis datanya. Untuk temuan pertama yaitu analisis Departemen Plan Production dengan kasus gangguan pendengaran. Jadi pada departemen ini berjumlah sebanyak 36 orang yang tersebar di 6 jabatan yang berbeda yang bertugas dalam proses produksi tanaman. Jadi sebanyak 24 orang dari departemen ini dilaporkan mengalami gangguan pendengaran akibat paparan kebisingan yang berlebih di atas 85 desibel. Jadi yang bisa dilihat dari tabel ini terdapat 6 jabatan berbeda. Jadi untuk yang pertama yaitu Primex Preparation Operator sebanyak 10 pekerja dengan jumlah kasusnya sebanyak 9. Yang kedua yaitu Primex Preparation Operator Helper sebanyak 2 pekerja dan jumlah kasusnya juga sama 2 orang. Yang ketiga yaitu Hand Aid dan Hammer Mill Operator sebanyak 4 pekerja dan jumlah kasusnya sebanyak 2 orang. Dan keempat yaitu Hand Aid Helper sebanyak 6 pekerja dan jumlah kasus yang timbul sebanyak 0 orang, jadi tidak ada yang mengalami hal tersebut. Yang kelima yaitu Production Helper sebanyak 8 pekerja dan jumlah kasus pendengaran sebanyak 5 orang. Terakhir untuk jabatan Silo dan Dryer Operator sebanyak 6 pekerja dan sejumlah kasus gangguan pendengaran dari jabatan ini sebanyak 6 orang juga. Jadi yang bisa disimpulkan bahwa sebagian pekerja yang menjadi operator alat-alat besar cenderung terpapar kebisingan secara terus-menerus dibandingkan yang tidak berinteraksi langsung. Untuk upaya pengendaliannya, ada beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan, ada 2. Yang pertama, rekayasa teknik, yaitu bisa melakukan modifikasi pada mesin, peralatan, atau lingkungan kerja untuk meredam pelepasan energi suara. Diprioritaskan untuk pemasangan enclosure atau mengisolasi mesin-mesin bising dengan memasang kotak kedap suara dan memasang fondasi anti kedap. Yang kedua yaitu alat pelindung diri. Jadi bisa diwajibkan seluruh pekerja yang berinteraksi dengan alat atau mesin yang bising dengan menggunakan earplug atau earmuff guna menurunkan kebisingan secara optimal. Kita lanjut ke analisis yang kedua, temuan kedua ya. Jadi analisis Departemen HRD dengan kasus LBP dan hubungannya dengan olahraga. Nah, kasus LBP ini atau bisa disebut dengan lower back pain. Bisa dilihat bahwa Departemen HRD tersebut memiliki jabatan satu yaitu administrasi. Terdapat jumlah pekerja yaitu sebanyak 12 orang dengan jumlah kasus LBP sebanyak 6 orang. Jadi sebanyak 6 orang dilaporkan mengalami keluhan LBP atau lower back pain yang dimana terdapat nyeri pada punggung bawah. Berikut upaya pengendalian yang bisa dilakukan ada 2. Pertama, untuk dilihat dari hierarki pengendalian, pertama bisa dilakukan dari aspek rekayasa teknik atau ergonomi. Bisa dilakukan modifikasi pada peralatan kerja agar sesuai dengan ukuran tubuh pekerja untuk meminimalkan beban muskuloskeletal. Beberapa cara yang bisa dilakukan seperti menyediakan kursi ergonomis dengan lumbar support untuk menopang punggung bawah dan ketinggian yang bisa diatur, serta menyediakan footers agar kaki pekerja tidak menggantung. Terakhir, untuk pengendalian administratif, hal ini bertujuan untuk mengubah pola kerja agar mengurangi posisi duduk statis yang terlalu lama. Metode yang bisa diterapkan adalah mewajibkan pekerja berjalan beberapa menit di lingkungan sekitar setelah duduk sekian lama, dan sediakan edukasi atau pelatihan K3 terkait ergonomi untuk cara mengatur stasiun kerja yang benar dan membangun kesadaran menjaga postur tubuh tegak. Baik, sekian
presentasi saya terkait analisis yang bisa dilakukan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.